ini kita semua bisa hadir bersama-sama dalam acara silaturahmi sekaligus berada di usia yang ke-17 tahun, usia yang kira-kira kalau disimbolkan kepada seorang wanita, dia sudah berada di puncak remaja menuju dewasa, dan tentu harus berparas cantik, ya, memiliki make up yang bagus dan dipoles sedemikian rupa. Tetapi tentunya ini akan menjadi ukuran nanti seperti apa yang akan kita lihat dalam buku ini, dan nanti mungkin ada ruang diskusi juga yang akan kita berikan kepada kawan-kawan. Ini bukan bedah buku sebetulnya, tetapi ini hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya merasa sangat terhormat, mohon maaf semua karena kawan-kawan siap untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Tentu ini adalah peristiwa yang langka bagi siapapun ketika kita berharap terhadap sesuatu dan sesuatu itu dijawab dengan seperti yang kita harapkan. Dan kawan-kawan sudah menunjukkan seperti itu. Pun saya selalu mendapatkan hal tertentu bagi pekerja media, karena selama riwayat hidup saya pribadi di Sulawesi Barat itu selalu bersinggungan dengan kerja-kerja media, baik setelah bekerja di KPU maupun sebelumnya di NGO, dan terakhir kita di DPR. Ini hampir kita tidak pernah lepas dari keberadaan media, dan media itu adalah kawan-kawan sekalian. Tentu pula untuk membicarakan ini semua seperti yang disampaikan oleh Adinda Cali tadi, tidak akan serta-merta menyatakan bahwa ada sesuatu yang saya ketahui dalam quote and quote terhadap masalah ini, karena di depan kita semua ini ada senior yang namanya mengetahui dunia tulis-menulis, ada Bang Yos, ada Cali, dan semua di sini adalah sehari-harinya itu menulis. Jadi saya agak ikut malu sebetulnya berbicara soal dunia tulis-menulis, apalagi ada itu mengerti teknis menulis berita dan menulis opini itu sudah menjadi makanan sehari-hari dalam media. Tapi meski demikian, karena kita saling mewadahi, maka baik saya pribadi, anggota DPRK itu atau apapun yang teman-teman akan mengatakan itu, maka kehadiran kita ini menjadi kehadiran berkolaborasi antara individu orang kemudian media itu sendiri. Dan catatan-catatan kita terhadap keberadaan media itu sebagai pilar terpenting dalam kacamata apapun, itu tidak akan pernah dia tenggelam dalam sejarah. Dan hari ini kita bersama-sama semua, sehingga menjadi kesempatan buat saya pribadi, Adinda Cali, untuk mendiskusikan apapun yang nanti menurut kita proporsional dan wajar untuk didiskusikan, khususnya berkaitan dengan acara kita ini yang digelar. Sebetulnya ini adalah penerbit yang mengadakan ini, jadi dia menyebut itu media gathering. Itu sesuatu yang biasa masih berusaha untuk mempiar produknya, tapi karena berhalangan hadir ini berbagai visual, maka saya seolah-olah diperintahkan untuk bertemu dengan adik-adik sekalian. Jadi niatannya mungkin begini. Ini kan belum pernah ada yang membaca itu, terserah. Ya. Tadi itu Pak Prof bukan minta, saya bilang nggak ada di mobil. Nah, karena saya sudah niatkan ini bertemu, pertama itu adalah media. Media karena media ini bisa membangun bukan saya bisa melakukan klarifikasi terhadap media, baik itu frontal maupun bagaimana. Karena media itu memiliki kerangka tersendiri untuk mengatakan ini menarik dibaca dan ini tidak menarik dibaca oleh sembarang. Meskipun agak sedikit getir karena kita memilih judul di buku ini jangan terlambat, tidak cepat. Saya sudah coba bantu menuliskan, kira-kira kawan-kawan bisa mengutip apa passion yang ada di hati saya ingin mengatakan itu di dalam buku ini, sudah tertulis di sini.
kecuali kalau nanti ada yang ingin tahu nanti kita bagi. Jadi apa menjadi profil penulis di dalam sini, ada sedikit tulisan mengenai latar belakang penulis. Selanjutnya, bahwa yang kita alami di Sulawesi Barat yang saya tangkap ini sebagai data, fakta, dan fenomena. Seperti itu yang termuat di dalam 73 judul dan tema yang saya tulis di dalam buku ini. Ada tema-tema yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, kebudayaan, bahkan keagamaan. Satu hal yang penting diketengahkan, ini sekedar mencoba membantu saja adik-adik, kawan-kawan sekalian. Mohon maaf saya sebut adik-adik karena mungkin saya paling senior di bagian, yaitu bahwa Sulawesi Barat yang kita lihat sebagai fenomena, fakta dan datanya itu seolah-olah kita sedang berhadapan dengan situasi kalau tidak dikelola, maka kita akan menghadapi situasi perlambatan yang semakin melambat. Sementara perubahan-perubahan yang terjadi yang mengagetkan kita dan tidak terduga itu berjalan kekal. Sehingga bahasanya saya di dalam buku ini, kalau pemerintah atau masyarakatnya tidak bisa dikonsolidasi, maka dia akan berjalan seperti as usual, ada istilah biasa-biasa. Pada sumber itu, di sini saya katakan, itu seluruh permasalahan di Indonesia ada di Sulawesi Barat. Jadi pemimpinnya itu harus risk taker, harus kuat. Kan logikanya begini, kalau dia menghadapi masalah besar, maka orang yang mau menyelesaikan masalah besar itu harus lebih besar dari masalahnya. Itu. Jadi itu yang saya coba lihat kemukakan. Hal-hal lain yang dianggap di dalam buku ini mengalami perlambatan percepatan, medan masalahnya itu soal kemiskinan. IPM yang rendah, IPM ya, stunting, itu yang saya maksud tadi. Seluruh persoalan di Indonesia itu ada di Sulawesi Barat. Macam-macam di sini yang saya coba catatkan di sini ada. Sehingga teman-teman sekalian, penting melahirkan karakter pemimpin seperti dengan masalah-masalah yang dihadapi daerah ini. Ini fenomena utamanya yang saya singgung di buku ini. Misalnya, pemerintah itu memerlukan tindakan taktis. Taktisnya apa? Teman-teman, seperti bagaimana dia menemukan sumber pendapatan baru. Karena daerah ini dia mengalami akut ketergantungan fiskal berpusat. Tidak ada kreativitas di sini. Kita sudah berhadapan dengan OPD itu seperti berhadapan dengan orang yang tidak mengerti itu. Jadi fiskal yang dimiliki provinsi ini tidak bisa diharap untuk menjadi trigger, ya, untuk menjadi modal, untuk menjadi investasi, mencapai angka-angka yang diharapkan. Nah, sehingga lazimnya itu anggaran yang ada, kalau singgungan dengan anggaran di dalam sini, kemana arah anggaran? Itu hanya lari kepada penganggaran operasional pemerintah. Jadi seolah-olah Sumbar ini melayani saja pegawai. Saja pegawai. Karena DAO yang diterima itu ditentukan oleh operasional. Cuma ada catatan saya di sini bahwa anggaran belanja publik itu hanya berada di 16%, 84% anggaran birokrasi. Dan itu yang kita mau perlahan-lahan diputar dalam kebijakan penganggaran di provinsi, tapi kita tidak tahu kenapa sulit sekali. Mungkin karena di DPR itu kolektif, kolegial. Sulit, 16% itu berarti 360 miliar itu harus terdistribusi ke seluruh sektor, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Sementara yang 80% itu masuk di belanja operasional. Jadi teman-teman media kalau tidak mendengarkan ini pernyataan dari pihak eksekutif, kalau ditelaah itu, maka terlalu mimpi dan ilusi kita untuk berharap bahwa angka yang 16% itu bisa menekan kemiskinan. Bisa itu. Jadi Sumbar itu hitam itu, mana tidak? Nanti teman-teman lah lihat itu di dalam buku ini.
Berikutnya teman-teman, ini berkaitan dengan saya tulis di dalam altruisme itu. Ada sikap di kita yang seolah-olah itu memelihara konflik. Jadi tidak ada upaya mengelola sikap altruis itu untuk menghindari yang dimaksud dengan memelihara gejala politik suku pendek. Ada di sini saya tulis yang reaktif. Yang kita lihat setiap kali pilkada, kalau kita tangkap itu sebagai fenomena dan fakta, tidak menjadi tradisi kita bagi yang orang kalah dalam kompetisi pilkada itu untuk datang, atau yang menang datang kepada yang kalah. Jadi sumber-sumber yang perlakuan seperti ini menjadi akumulasi yang menghambat percepatan. Jangan dikira bahwa kalau vaksin ini terpelihara, muncul dan manifest pertentangan itu di DPR, karena itu adalah manifestasi partai yang memelihara konflik. Jadi banyak di situ yang disinggung di sini di dalam tulisan ini, yang menghendaki bagaimana sumber ini kalau mau mengharapkan percepatan, jangan dianggap bahwa yang non teknis itu seperti psikologi sosial itu kalau tidak dikelola itu tidak akan kita bisa mencapai tujuan-tujuan yang kita harapkan. Sehingga teman-teman, faksi-faksi yang terjadi di tingkat lokal itu yang saya sebut tadi membutuhkan pengelolaan. Kalau andaikan pemerintah itu betul-betul berpikir holistik dan utuh, jadi bukan aspal yang dipikir, tapi seharusnya itu memikir kondisi psikologi dan psikologi sosial masyarakat. Nah itu yang antara lain teman-teman. Selanjutnya ada juga yang kita singgung itu soal sumber. Selain karena potensi sumber daya alam macam-macam di situ dari tiga tema dan judul ini, ada sesuatu yang mengherankan buat kita. Ketika ada keputusan kebijakan politik nasional menempatkan Al-Qidua di Sulawesi Barat itu, tapi itu tidak bisa ditangkap untuk dikelola itu. Ini Bang Yos ini saya pernah baca tulisannya Al-Qidua ini. Jadi poros maritim di tingkat nasional itu justru masuk di Teluk Makassar atau Teluk Mandar, tapi dia tidak tahu kenapa itu tidak ditempatkan. Itu isu pertama. Yang kedua, soal pesisir itu diletakkan oleh baik kementerian maupun kebijakan pemerintah nasional sebagai wilayah pengelolaan perikanan. Jadi ada istilah WPP. Jadi kita juga tidak tahu ini, sehingga sebetulnya dalam kerangka ini pemerintah pusat menurunkan kebijakan tol laut itu tidak bisa dimanfaatkan pemerintah provinsi Sulawesi Barat. Nah, sehingga hal-hal yang menjadi isyarat baru dari sini itu yang mengakumulasi menjadi faktor terhambat dari laju percepatan. Nah, itu belum lagi masuk dalam isyarat baru mengenai pemindahan ibu kota negara. Jadi sudah seharusnya saya bilang itu provinsi itu sudah siap go ahead. Sudah seharusnya dia siap go ahead. Kita coba dorong di dalam kebijakan ya, sebagai anggota DPR, tapi seolah-olah kerangka pikir itu tidak bisa landing. Tidak bisa landing. Jadi apa yang kita harap dari semua ini betul-betul menjadi akumulasi yang ditangkap oleh penulis ini, saya sendiri, sehingga menyebut ini kita jangan melambat di laju cepat ini. Nah, kalau demikian maka 1-2 dasar saya akan datang. Jangan kita pernah bermimpi untuk menggeser satu provinsi Indonesia itu, mengalahkan dia. Gorontalo kan sekarang kita lihat data-data seperti ini. Jadi itulah teman-teman yang mendasari kita. Adapun ada yang menyebut soal memajukan Sulawesi Barat, memajukan Indonesia ini dikaitkan dengan konsep dasar nawacita. Konsep dasar nawacita itu kan dia membangun dari pinggir, dan kemajuan Indonesia yang dijanjikan pada tahun 2045 untuk menjadi 5 negara terbesar ekonomi di dunia.
itu sumber kalau tidak bergerak dia akan menjadi beban bagi visi Indonesia di tahun 2040. Sumber akan jadi beban. Seandainya ini di luar konteks ya, seandainya ini kita berhitung ada atau tidak ada, itu tidak ada artinya bagi Indonesia. Jadi dia akan menjadi beban. Jadi melihat sumber ini bukan sesuatu yang main-main sebetulnya. Itu yang problem di kita. Itu yang perlu didiskusikan kadang-kadang di kita. Saya kira itu teman-teman, profil buku ini ada isinya. Terus kalau terkait dengan menulisnya kan ada sedikit keterangan di situ, teman-teman sekalian, di halaman terakhir itu. Saya kira itu mudah-mudahan ini bisa ditangkap oleh kawan-kawan media dan sangat percaya bahwa media sangat memahami konteks, jadi bukan teks yang dipahami. Kalau saya berhadapan dengan politisi biasanya dia berhadapan dengan soal yang paham ini teks atau konteks. Tapi kalau wartawan itu intinya dia stimulasi berpikirnya itu jauh melampaui dari yang dia lihat langsung di dalam. Tadi ini itu sudah mengangkat kita bahwa ini seolah-olah seperti ini ya, itu menjadi hak otonom bagi kawan-kawan di bisa dibagi-bagi coba bisa kurang nanti ditambah. tapi kalau kurang ditambah.